Saudara, di tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta telah berhasil merampungkan program Matching Fund 2022. Apa sih Matching Fund ini? Nah, ini adalah program pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang melibatkan insan perguruan tinggi sekaligus bekerja sama dengan dunia usaha untuk sama-sama menjawab tantangan di dunia industri saat ini untuk membuat program-program kerja yang tentunya menguntungkan masyarakat dan kesejahteraan bersama dan kemudian sekaligus membentuk ekosistem Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nah, kemudian untuk mengetahui seperti apa sebenarnya mekanisme penyaluran dana terkait Matching Fund 2022 ini, langsung saja kita tanyakan kepada dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini secara daring. Pertama adalah PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Profesor Nizam, dan juga ada sekaligus dosen dari Institut Pertanian Bogor, Bapak Obi Farobi, yang juga menjadi penerima manfaat Matching Fund Kedai Reka 2022. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Ya, sehat selalu. Baik, saya ingin langsung saja ya ke Prof. Nizam. Jadi kan ini sebenarnya pada tahun 2020 Kemendikbudristek ini telah menghadirkan dana pendanaan atau Matching Fund. Nah, sebenarnya ini bisa dijelaskan perkembangannya hingga saat ini seperti apa sih pertumbuhannya dari tahun ke tahun? Iya, terima kasih Mbak Valentina. Selamat semangat pagi semuanya, sehat selalu. Iya, memang Matching Fund atau Kedai Reka, ya, kalau kita namakan platformnya itu sebagai Kedai Reka, Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Ini kita luncurkan sejak tahun 2021 sebagai platform untuk kolaborasi antara dunia usaha dan dunia industri dengan perguruan tinggi, dengan kampus, agar hasil-hasil penelitian di kampus, di perguruan tinggi, yang selama ini mungkin sudah siap untuk diproduksi, dikembangkan, itu bisa segera mungkin masuk ke dunia industri. Di awal tahun 2021 itu kira-kira ada 1000-an lebih proposal yang masuk, dan waktu itu kita siapkan pendanaan matching fund. Jadi modelnya itu adalah matching. Kalau ada industri yang komitmen untuk melakukan riset dan pengembangan bersama perguruan tinggi, maka setiap rupiah komitmen dari industri kita dampingi dengan rupiah yang sama dari pemerintah untuk mengakselerasi kolaborasi tersebut dan mempercepat hasil kerjanya. Itu tahun 2021 1.200 proposal yang masuk, dan tahun 2022 itu meningkat 5 kali lipat menjadi 5.400 proposal yang masuk, dan ini menunjukkan satu animo yang luar biasa, karena tidak hanya perguruan tinggi yang bersemangat dan bergairah untuk melakukan kolaborasi ini, tapi juga dari dunia usaha, dunia industri juga sangat bergairah untuk mengikuti program ini. Tahun 2021 itu hanya sekitar 6.000 dosen yang mendaftar di platform Kedai Reka. Tahun 2022 itu sudah meningkat menjadi 27.000. Jadi peningkatan yang berlipat kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula dengan jumlah perguruan tingginya dari 146 menjadi 510. Dan juga mitra industrinya juga sangat banyak yang bergabung di dalam platform ini untuk berkolaborasi antara perguruan tinggi dengan antara dunia industri dengan perguruan tinggi. Saat ini jumlah mitra itu sudah mungkin sekitar 1000-an mitra yang bergabung, yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Demikian, Mbak. Luar biasa, animo siapapun yang terlibat dalam Matching Fund ini banyak sekali. Bahkan tadi dosen yang terlibat ini disebutkan ada dari 4.000 di tahun 2021 dan sekarang di 2022 ini bahkan di penghujung tahun ini sudah naik 400% lebih begitu ya. Nah, tapi kalau dijelaskan secara singkat Pak, sebenarnya apa sih platform Kedai Reka itu sendiri dan juga bagaimana peran Kedai Reka dalam mengakselerasi riset dan inovasi di perguruan tinggi ini? Jadi kolaborasi ini sebetulnya sangat ideal, karena apa?
kolaborasi pertama menghilirkan karya-karya dari perguruan tinggi sehingga tidak hanya muncul ketika pameran, tapi betul-betul bisa diproduksi begitu. Dan di situ melibatkan dosen dan mahasiswa. Jadi pada saat yang sama kita siapkan juga talenta-talenta yang nanti akan menjadi insinyur-insinyur yang akan mengembangkan lebih lanjut di dunia industrinya. Jadi industri selain menyiapkan bersama dengan perguruan tinggi selain menyiapkan inovasi, juga menyiapkan talentanya. Saya berikan contoh tahun 2022 ini kan kita menjadi tuan rumah G20. Nah, salah satunya Pak Presiden mengharapkan dalam G20 itu kendaraan yang digunakan di Bali itu semuanya harus elektrik. Nah, waktu itu kita challenge teman-teman perguruan tinggi apakah bisa kita wujudkan misalnya bis listrik yang merah putih, karya dari kampus bersama industri. Dan alhamdulillah kolaborasi 4 perguruan tinggi dan BUMN, dalam ini PT Inka, 4 perguruan tinggi ITS, UGM, UNER, dan ISI Denpasar, itu berkolaborasi dan dalam waktu kurang dari 10 bulan itu bisa menghasilkan 30 bis listrik merah putih dan melibatkan 100 mahasiswa yang itu magang di industri, dibimbing oleh 15 dosen yang sabbatical di PT Inka, bersama dengan para profesional di PT Inka, memproduksi ini dari mulai mendesain sampai dengan mewujudkan bis listrik merah putih yang kemarin digunakan di G20. Bahkan TKDE-nya, tingkat kandungan produk dalam negerinya itu sudah mencapai di atas 80%. Jadi tidak terbayang sama sekali kalau kita bisa membangun kendaraan electric vehicle dalam ini bis listrik yang tersertifikasi dan teruji dengan tingkat kandungan produk dalam negerinya itu sampai di atas 80%. Ini bisa terwujud melalui gotong royong kolaborasi melalui platform Kedereka ini. Juga masih banyak sekali produk-produk yang lahir dari kolaborasi tersebut. Jadi kita mendorong produk-produk merah putih, hasil kolaborasi antara kampus dengan dunia industri. Pak Nizam, sampai saat ini sebenarnya dana yang berputar atau dana yang dikelola dalam platform Kedereka ini sebenarnya berapa rupiah? Dan kemudian kalau dijelaskan sedikit Pak, capaian dana padanan dalam platform Kedereka ini seperti apa sampai tahun saat ini? Baik, jadi di tahun 2021 yang lalu itu kita hanya menyiapkan sekitar 250 miliar sebagai dana padanan. Nah, tahun 2022 ini kita siapkan dan anggarkan itu sekitar 600 miliar ya, 600 miliar, dan dari dana sekitar 600 miliar tadi ternyata matching dari industri itu lebih banyak daripada yang kita siapkan. Jadi kontribusi dari mitra itu di dana yang kita berikan dari kementerian itu sekitar tepatnya 584 miliar, itu dari industri 703 miliar. Jadi kita dengan anggaran yang 580 bisa menarik padanan dari industri 703 miliar. Dan itu bisa dalam bentuk in cash dan dalam bentuk in kind ya. Jadi bisa dari mitra itu dalam bentuk cash maupun dalam bentuk in kind, di penggunaan tenaga, kemudian fasilitas, kemudian juga bahan-bahan untuk produksi dan sebagainya, itu bisa sebagai bentuk kontribusi dari industri. Baik, dari Pak Nizam saya sekarang juga ingin mewawancarai Pak Obi selaku penerima Matching Fund 2022 ini, termasuk juga menjadi salah satu dosen pembimbing terutama dalam membimbing anak-anaknya begitu ya untuk bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Pak Obi, jadi di tahun ini seperti apa sih riset yang saat ini diajukan dan bagaimana progresnya? Terima kasih Mbak Valentina, semangat pagi dan salam sehat semuanya. Baik, riset dan inovasi dari tim kami terkait scale up teknologi produksi biogas dari soal dalam hasil bisa. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, karena biogas itu dapat menggantikan LPG yang semakin hari semakin mahal karena pemenuhannya masih impor. Nah, di tim kami mitranya adalah PT Pertamina, jadi ini sangat match sekali ya program ini
Karena info dari Pertamina bahwasannya sekitar 80 triliun ya uang negara diperlukan untuk subsidi LPG. Ya, kemudian poin penting dari inovasi kami adalah kami menggunakan makroalga laut khas Indonesia. Jadi kita menggunakan bahan baku Indonesia gitu kan, bukan dari impor ya. Dalam hal ini adalah kita menggunakan sargassum seperti itu. Kemudian juga kegiatan ini kami telah melakukan pemasangan reaktor biogas dan juga kompor biogas makroalga kita lakukan di Lombok Timur sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat. Alhamdulillah kemarin saya melihat sendiri ya animo masyarakat itu sangat baik sekali terhadap penerimaan kegiatan ini. Seperti itu. Oke, ini menarik sekali karena diharapkan tidak hanya Pak Obi saja yang menerima dana pendanaan dari Kemendikbudristek Dikti ini, tapi juga semakin banyak lagi dosen yang menerima manfaatnya. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Anda masih di program Sapa Indonesia Pagi, Saudara, dan kita masih membahas mengenai program Matching Fund 2022 yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Nah, masih bersama kami dua narasumber di sini dan tentu melanjutkan perbincangan tadi di segmen awal. Mungkin yang saya tanyakan saat ini masih kepada Prof. Nizam ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih Prof animo dari para dosen dan juga perguruan tinggi terkait dengan akses yang dimiliki terhadap platform Kedai Reka ini, dan mungkin bisa diinformasikan juga seperti apa sebarannya, adakah proyek-proyek unggulan yang justru berada di luar Pulau Jawa? Baik, Mbak Valentina, jadi kalau tadi saya sampaikan ya, animo dari dosen semakin banyak ya. Sekarang sudah 33 ribuan dosen yang ikut bergabung di dalam Kedai Reka ini, dan sekitar 10 ribu juga dari mitra industrinya. Animonya juga sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung timur. Jadi kalau di tahun 2021 baru terbatas di dominan kawasan barat Indonesia, sekarang ini sudah sampai ke Maluku bahkan ke Papua. Jadi merata. Kemudian juga program-program atau proyek-proyek yang dilakukan bersama-sama kolaborasi ini juga sangat beragam, dari mulai tadi membuat kendaraan listrik, kemudian produk-produk pertanian. Kemarin saya baru dapat laporan tentang panen 1000 sapi. Jadi beragam sekali. Ada patriot pangan, adik-adik mahasiswa itu diterjunkan untuk membangun pertanian di daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kemudian juga ada program-program untuk mengatasi stunting, program-program untuk, jadi sangat-sangat beragam. Mulai dari yang hard engineering sampai dengan yang soft engineering. Mulai dari produk industri sampai dengan produk masyarakat. Minggu yang lalu saya baru mengikuti panen raya di Kalimantan Barat. Itu hasil dari Matching Fund Kedai Reka juga, kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah untuk membangun pertanian di kawasan. Kemarin juga saya diundang untuk panen 1000 sapi. Tidak hanya panen pertanian tapi juga panen peternakan. Juga ada produksi batik, misalnya industri batik yang modern dengan memanfaatkan teknologi dengan bahan pewarna yang lebih alami. Kemudian juga ada usaha untuk budidaya rumput laut yang tadinya itu konvensional menjadi lebih modern dan hasilnya lebih tinggi. Ada konservasi bakau yang tidak hanya konservasi tapi juga bisa dimanfaatkan untuk budidaya kepiting tanpa merusak bakau. Jadi masyarakat tidak lagi perlu membuka tanaman bakau untuk tambak, tapi justru memanfaatkan bakau sebagai ekosistem untuk budidaya kepiting yang hasilnya ternyata justru lebih tinggi. Nah, hal semacam itu banyak sekali inovasi-inovasi yang lahir dari kolaborasi ini, baik di sektor pertanian, di sektor energi terbarukan, di sektor teknologi manufaktur, dan banyak lagi yang lain, Mbak. Ya, tidak hanya fokus terhadap sektor teknologi, tapi ternyata apapun yang dibutuhkan masyarakat ini sedang diusahakan begitu ya. Nah, ini juga sebagai sarana sosialisasi, Prof. Nizam. Jadi seperti apa sih caranya kalau ada dosen yang mau coba bergabung dalam platform Kedai Reka ini, kemudian bisa mengakses dana padanan?
Iya, tentu sekarang ini sudah zamannya platform digital ya, jadi sangat mudah masuk ke platform Derika.id. Kemudian nanti di sana tinggal mendaftar apakah dia sebagai insan dikti ataukah sebagai mitra dari dunia usaha dunia industri. Jadi di sana mendaftar, kemudian menyampaikan apa namanya kompetensinya, kemampuannya. Oh, saya punya produk paten misalnya tentang pengawetan hasil pertanian. Ini sudah siap untuk diproduksi. Atau saya punya kepakaran, keahlian di bidang robotik. Nah, nanti dari industri akan melihat kami sedang membutuhkan pengembangan robotik untuk mempercepat produksi di manufaktur perusahaan kami. Ketemu nanti antara yang dari dosen tadi yang punya kompetensi, punya inovasi di bidang robotik dengan industri yang sedang mencari pakar di bidang robotik. Yang dari situ kemudian bersama-sama ketemu untuk kemudian menyusun proposal, mengajukan proposal ke Derika. Nah, dari proposal itu kita reviewnya tentu dari akademisi maupun juga dari teman-teman profesional. Kalau usulan itu memang visible, sangat menarik, sangat bagus dan achievable, bisa diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan yang diusulkan, maka itu akan diberikan pendanaan. Pendanaannya bersama-sama dari industri dan dari pemerintah. Jadi demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Nizam. Saya kembali lagi ke Pak Obi. Pak Obi, jadi kalau melihat daripada hal-hal yang sudah diinformasikan dan juga dengan manfaat-manfaat yang mungkin sudah diterimakan oleh sebagian besar dosen yang ada di Indonesia ini. Nah, tapi kalau dari cerita Pak Obi sendiri nih, ini jadi seberapa penting sih terkait dengan program matching fund yang sudah diterima langsung oleh Pak Obi, terutama dengan melihat Tridharma dari kampus IPB, tempat Bapak mengajar? Baik, terima kasih. Program ini sangat penting sekali ya dalam mengembangkan Tridharma perguruan tinggi ya. Kenapa? Karena inovasi ini telah dijadikan kalau dalam saya itu sebagai satu materi ajar di IPB University. Kebetulan saya mengampu mata kuliah konversi dan konservasi energi. Jadi mahasiswa itu selain diberikan materi terkait fundamental energi, tapi juga aplikasi. Jadi mahasiswa itu sangat senang sekali menerima, oh ini ternyata aplikatif teknologinya. Kemudian juga tadi Prof. Nizam juga menyampaikan ya, bahwa program ini tidak hanya melibatkan dosen saja, tapi juga mahasiswa yang notabene merupakan generasi penerus bangsa. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ya Indonesia ke depan ya kita harus melibatkan siswa, kemudian juga masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir, program ini sangat bermanfaat karena memang langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang tadi saya sebutkan, bahwasannya teknologi saya langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dan langsung dirasakan dalam hal ini dalam bentuk pengabdian masyarakat di desa ya. Rencana sangat terkait untuk energi dan tapi sumber dayanya cukup besar. Gitu. Seperti itu. Baik, Pak Nizam, ini terakhir pertanyaan untuk Anda, ini terkait dengan apa target dari Kemendikbudristek terkait dengan dana padanan dari tahun mungkin 2022 secara jangka pendek ataupun juga jangka panjang? Iya, harapan kita itu akan lebih banyak produk-produk yang betul-betul dihasilkan dan betul-betul memberikan impact di masyarakat, ya, memberikan manfaat di masyarakat. Kita targetnya di 2023 itu kita simplifikasi proses proposal maupun seleksinya, tetapi kualitasnya yang lebih kita tekankan. Jadi kualitasnya itu diukur dari produknya tadi, apa produk yang akan dihasilkan dan kemanfaatannya bagi dunia usaha dan industri maupun bagi masyarakat luas. Skemanya sendiri kita blok ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama yang dalam bentuk produk-produk atau permasalahan industri atau produk-produk yang dihasilkan bersama kolaborasi antar kampus dengan mitra. Dan yang kedua yang sifatnya itu targetnya adalah masyarakat. Jadi program-program bersama untuk pemberdayaan masyarakat, program-program CSR maupun program-program ya penguatan ekosistem di masyarakat yang terkait dengan mitra kita, baik itu untuk pangan, baik itu untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,
maupun untuk hal-hal yang terkait dengan kesehatan, hal-hal yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan pemerintahan agar lebih efisien, pemanfaatan teknologi dan sebagainya. Jadi kedua-duanya orientasinya pada pemanfaatan SDM keilmuan yang ada di perguruan tinggi serta mahasiswa di perguruan tinggi yang akan memberikan dampak bagi dunia usaha dunia industri dan bagi masyarakat. Ya, tentu yang menjadi harapan Pak Nizam ini juga menjadi harapan kita semua. Semoga semakin banyak dosen, kemudian juga mahasiswa yang tertarik untuk bergabung di Kedai Reka ini. Kemudian juga semakin banyak dunia usaha, dunia industri yang juga menjadi wadah untuk mengindahkan ide-ide inovasi yang sudah disampaikan melalui riset-riset sedemikian rupa. Sehingga nanti kebermanfaatan itulah yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Prof. Nizam dan juga Pak Obi sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lain waktu dan salam sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Valentina. Terima kasih semua. Terima kasih.